Baik, Alda bisa di full screen. Ya, baik, terima kasih. Baik, kita mulai ya, teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman mahasiswa pasca SI yang saya banggakan. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir meluangkan waktunya pada acara talk pada siang hari ini ya. Hari ini kita punya dua pembicara. Yang pertama adalah Mas Alda Sulaiman. Alda akan mempresentasikan tentang algoritma Booster Acceptance Simulated Annealing Heuristic untuk menyelesaikan permasalahan timetabling. Berikutnya nanti ada Mbak Tara ya. Mbak Tara ini kebetulan lagi university di Jepang ya. Mbak Tara akan mempresentasikan tentang proses mining ya, in learning management system. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan learning analytic. Oke, terima kasih Mas Alda dan Mbak Tara sudah bersedia untuk menjadi keynote speaker pada siang hari ini. Oke. So, buat teman-teman pasca, terima kasih sekali udah datang. So, harapan saya dengan adanya riset talk kayak gini ya, teman-teman terutama yang masih semester 1, semester 2, ada gambaran nanti kira-kira tesisnya mau seperti kayak apa. So, ya. Nah, nanti dari, misalkan contohnya nih ya, nanti dari Mas Alda, Mbak Tara, mempresentasikan risetnya. Nah, riset itu never ending journey gitu ya. Selalu ada kelanjutannya, selalu tidak sempurna. Nah, dari yang disampaikan Mas Alda sama Mbak Tara nanti, nah teman-teman mungkin bisa punya ide yang berbeda atau ide untuk melanjutkan risetnya Alda sama Mbak Tara dan seterusnya. Ya, jadi inspirasi kayak gitu. Selain dari itu semua ya tentunya kita harus update ilmu gitu ya. Dengan adanya kegiatan ini teman-teman bisa bertambah pengetahuannya. Oke, baik, tidak perlu memperpanjang. Saya bertutur kata, langsung aja. Mas Alda, silakan bisa langsung dimulai. Oh ya, perkenalkan nama saya Alda Muhammad Sulaiman. INRP 6026 2010-13 dari Asosiasi Sistem Informasi. Saya ingin menjelaskan tentang tesis saya yaitu optimasi penjadwalan dataset ITC 2021 menggunakan algoritma Tab Search Standard Acceptance Simulated Annealing Hyperheuristic. Ini ada beberapa outline, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Ada pendahuluan yaitu penjadwalan olahraga itu sebagai pembahasan yang menarik di bidang optimasi. Lalu ada dari segi ekonomi, yaitu karena banyak penggemar menonton, sehingga istilahnya dapat untung dari situ. Dan untuk penelitian, ya karena beragam, jadi untuk tantangan tersendiri untuk peneliti. Untuk komputasi, ini penjadwalan termasuk dalam permasalahan NP-hard problem. Lalu tidak terdapat algoritma exact untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan, lalu dapat diselesaikan dengan menggunakan heuristic algorithm. Ini tentang ITC 2021 itu penjadwalan olahraga pertama kali, yaitu ada fungsi tujuan yakni meminimalkan pelanggaran soft constraint, lalu metode atau algoritma dapat diabaikan, lalu durasi komputasi dapat diabaikan. Ini pemilihan algoritma ada dua, yaitu Tab Search untuk LLH-nya, lalu ada Simulated Late Acceptance itu untuk strategi penerimaan kandidat solusi. Ini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana performa, bagaimana penerapannya, dan bagaimana cara pembuatan jadwalnya. Ini ada tujuan manfaat, yaitu tujuannya yaitu dapat mengembangkan metode baru, lalu untuk manfaat yaitu dapat diterapkan kehidupan sehari-hari. Untuk batasan penelitian ini hanya terbatas pada 53 dataset ITC 2021 dan menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk kajian pustaka ini main referensinya itu Robin H. Penelitian terdahulu membahas tentang trigger notation untuk membahas permasalahan penjadwalan olahraga. Lalu ada Handbook of Meta Heuristic,
itu membahas tentang pembuatan penjadwalan yang non-komersil. Lalu ada mengaplikasikan tabel search pada apa itu penjadwalan penjaga toko. Lalu ini ada seputar ITT 2021 itu ada ketentuan seperti double round robin, yaitu setiap tim bertemu 2 kali dengan tim yang sama. Lalu ada compact atau time constraint, yaitu jumlah time slot yang terbatas. Lalu ada fungsi tujuan, yaitu meminimalkan pelanggaran soft constraint. Lalu ada beberapa batasan, yakni 2 batasan utama dan 9 batasan hard dan soft. Ini contoh jadwalnya, jadi ada kayak slot 1 itu 1 lawan 2, terus ada 3 lawan 4, 5 lawan 6, lalu ada slot 2 itu ada 2 lawan 5, dan seterusnya. Lalu ada S6 ini istilahnya tadi double round robin, jadi 2 kali bertanding, seperti itu. Lalu ada LLH-nya itu swipe home, jadi pemain kandang itu ditukar kan buat tim, jadi timnya ditukar. Kalau short round itu roundnya ditukar. Lalu ini seputaran tabel search itu yakni penentuan LLH yang digunakan memiliki respon pada performa LLH, lalu LLH yang bagus akan memiliki peluang besar untuk dipilih. Lalu untuk memiliki list untuk menyimpan perpindahan yang buruk agar tidak berputar-putar atau stuck. Metode annealing yaitu modifier random descent, dan kontrol parameternya itu temperatur. Ini ada sekilas specific code method annealing. Ada alat acceptance simulated annealing. Jadi kalau dari sebelumnya itu kalau temperaturnya udah dingin itu langsung ditolak. Tapi kalau ditambahkan ada late itu jadi sekiranya ada apa itu ada ketentu tertentu, jadi nggak serta merta menolak. Ada metodologi yaitu studi literatur, penelitian terdahulu, dasar teori, analisis, praproses, perancangan solusi awal, implementasi, dan analisis hasil. Studi literatur ini yaitu mempelajari teori-teori yang akan digunakan untuk membangun algoritma baru. Lalu ada pemahaman dataset, yaitu seperti format data, batasan, dan lain-lain. Lalu ada pemahaman model matematika, ini model matematikanya itu sudah ada, jadi cukup dipahami dan diaplikasikan ke algoritma. Nah, ini ada contoh pembacaan dataset, ini ada contoh apa tuh dataset. Nah, ini formatnya XML, itu formatnya seperti ada di pojok kanan bawah, itu cara bacanya, atau ini apa tuh cara nyimpennya itu dalam bentuk array atau object variable dan lain-lain. Hanya ada max 0, min 0, mode H, penalti 1, slot, teams, dan type. Lalu ada model dataset. Nah, ini kayak ada klasifikasinya dari yang paling kecil itu test instance. Kalau yang apa tuh early, middle, sama late itu semakin besar. Lalu ini ada deskripsi sekilas kayak ada misalnya test instance 1 itu memiliki 6 tim, 10 slot. Lalu batasan-batasan yang dimiliki itu ada PR2, CA1, dan lain-lain. Nggak usah bingung, ini nanti dijelaskan di slide berikutnya. Lalu ada fungsi objektifnya, yaitu seperti ini, PC sama dengan WC, NC, I sama dengan 1, dan D. Yang apa tuh legendanya atau artinya beberapa, yaitu WC itu penalti atau weight, DI itu total deviasi atau deviation. Total dari pelanggaran soft constraint itu yang di bawah, jadi C-nya pakai yang soft keterangannya. Lalu ini ada decision variable atau putusnya, ada XIJS itu jika tim I dan C bertemu bernilai 1. Lalu U itu maksudnya semua tim, S itu time slot, T itu T subset dari U. Lalu ada BIS itu bernilai 1 apabila ada breaks pada time slot, dan IS itu bernilai 1 apabila tim I bermain home game atau bermain kandang pada time slot S. Nah, ada beberapa batasan, yaitu masalah kapasitas, game constraint, fairness atau keadilan, separation, dan break constraint. Nah, ini ada beberapa constraint-nya, yaitu kalau CA1 itu paling tidak bermain Kmin dan paling banyak Kmax. Nah, ini ada contohnya, yang bawah ini CA1 buka kurung CA1 teams. Itu maksudnya tim 0 tidak bisa bermain di time slot 0.
Lalu ada CA2 yaitu tim satu bermain paling banyak max home game, away game tergantung ini ya, maksudnya H, A atau H-nya. Nah, kalau contoh dari CA2 ini, tim nol bermain paling banyak satu game melawan tim satu dan 2 dalam 3 slot pertama. Lalu ada CA3 yaitu tim satu bermain paling banyak max home game melawan di tim 2 berurutan sebanyak INTP time slot. Nah, langsung ke contohnya saja. Jadi misalnya ini CA3 tim 0 itu maksudnya tim 0 bermain paling banyak 2 kali melawan tim satu, 2, dan 3. Lalu ada C4 itu tim satu bermain paling banyak max home game melawan tim di tim 2 selama waktu di slot satu. Di ya, ini contohnya yaitu tim 0 dan satu bersamaan bermain paling banyak 3 home game melawan tim 2 dan 3 selama 2 time slot pertama. Lalu ada GA1 ini paling tidak min dan paling banyak max game selama time slot. Dari contoh yaitu seperti game 0 dan 1, game 01 dan 12 tidak bisa diadakan pada time slot 3. Lalu ada PR ini mengatur tentang breaks, yaitu setiap tim paling banyak INTP home breaks selama time slot di slot. Ini contohnya yaitu tim 0 tidak dapat break di slot 1. Lalu ada BR2 yaitu total dari semua breaks di tim tidak lebih dari INTP selama waktu time slot di slot tersebut. Dari contoh dapat dijelaskan tim 0 dan 1 tidak boleh lebih dari 2 breaks pada 4 time slot pertama. Ada fairness ini setiap pasangan di tim memiliki perbedaan tidak lebih dari INTP setelah setiap time slot di slot tersebut. Dari contoh dapat diambil kesimpulan perbedaan di home games antara 3 tim pertama tidak lebih dari 1 pada 4 time slot pertama. Untuk separation constraint ini, setiap pasangan tim di tim tertentu paling tidak min time slot antara 2 permainan. Dari contoh yang tersebut, dapat diambil kesimpulan paling tidak ada 5 time slot antara permainan tim 0 dan 1. Lalu ini ada sumber data yaitu dari web ITC, ini ada cuplikannya yaitu digunakan format XML. XML ini dijadikan alasan karena hampir human readable, soalnya kayak ada bab, subbab, subbab gitu-gitu. Jadi lebih mudah dipahami dan tidak memerlukan program khusus. Nah, ini ada proses data yaitu dia dibaca dari file tadi XML disimpan ke array atau release. Array atau release itu tergantung kayak kalau statis atau maksudnya jumlah tetap dipakai array aja, kalau dinamis baru pakai release. Lalu perancangan solusi awal yaitu menggunakan algoritma tabuh search. Lalu ada penggabungan algoritma yaitu algoritma tabuh search digabungkan dengan algoritma satunya. Lalu ada implementasi yaitu menggunakan let attempt test untuk mengoptimasi pelanggaran hard constraint sehingga visible atau layak. Lalu ada optimasi solusi awal yaitu menggunakan hill climbing untuk memilih LLH. Ini lalu ada analisis hasil. Hasil ada pembahasan. Ini perangkat yang digunakan yaitu komputer dengan motherboard, penyimpanan, prosesor, dan RAM berikut. Lalu ada perangkat-perangkat yang digunakan yaitu dari sistem operasi, IDE-nya, Notepad, Microsoft Excel, Word, dan Jupyter Notebook. Lalu ada pemahaman dataset, ya ini ada 3 dataset dibagi dalam 4 paket, yaitu test, early, middle, dan late. Lalu untuk berdasarkan jumlah time slot itu dapat dikategorikan seperti kecil, sedang, dan besar. Lalu ada pembacaan dataset. Ini menggunakan Sax Parser library dari Java. Yaitu misalnya kalau max ini karena dia pasti angka, jadi pakai integer, min juga pakai integer. Kalau mode ini string. Lalu ada penalty, slot, dan tim sini release karena panjangnya berubah-ubah. Jadi ya menghindari out of bound. Lalu ada pembebasan base constraint yaitu semua permainan harus dijadwalkan dan tim harus paling banyak 1 pertandingan per slot waktu. Lalu untuk bebas constraint itu visible atau layak. Ini optimasi hard constraint itu ada yang dengan cara 1 per 1 dan langsung semua
di total seperti itu. Usulannya itu ditambahkan lead acceptance, lalu perubahan mekanisme penerimaan kandidat solusi dibandingkan dengan beberapa iterasi sebelumnya, dan dimuat dalam fitness array. Desain algoritmanya itu ada fitness array yang indeksnya digunakan sebagai pembanding dan inisial temperatur. Ini ada eksperimen parameter, itu ada inisial temperatur atau nilai suhu awal dan fitness array. Panjang fitness array berpengaruh pada banyak rate atau tidaknya peluang menerima solusi yang lebih buruk. Jadi kalau kepanjangan array-nya dia nerima yang lebih buruk terus, kalau kependekan dia nggak bisa nerima gitu. Lalu untuk parameter value itu ada initial temperatur yang bernilai 10 dan 100, lalu fitness array ini ada uji coba dengan nilai toleransi kurang lebih sebesar 5. Nah, ini kalau istilahnya digabung-gabungan yang ini, misalnya kalau 5,10 itu berarti initial temperaturnya 5, fitnessnya initial temperatur 10, fitnessnya 5. Lalu ada eksperimen atau penentuan instance. Jadi kayak dikategorikan dijalankan dengan real timing. Parameter mana yang menyelesaikan waktu tercepat itu dibuat untuk parameter untuk diaplikasikan ke dataset yang lainnya. Ini lead 4 ini paling kecil, paling cepat. Jadi dicoba testing parameter lain, bila itu cocok diaplikasikan ke dataset lainnya. Ini ada hasil eksperimen yaitu yang lead 4 yang 10, maksudnya inisial temperatur 10 dan tes alit yang 10 itu menghasilkan hasil yang paling kecil di antara lainnya. Ya, ini ada parameter dengan nilai terbaik, ini cetak tebal ini. Jadi dibandingkan kalau pakai high climbing, simulated tunneling, dan S-alit atau simulated acceptance lead gitu. Analisis hasil yaitu ini dijalankan sebanyak 100.000 iterasi dan 10 kali perulangan. Terdapat 3 instansi yang nilai hasil optimasinya sama, yaitu tes 1 dan tes 3. Lalu 3 instansi ini ada yang hasilnya sama. Berarti ini terjebak pada lokal optima. Soalnya ada penurunan penalti, itu kalau 15 sebesar 90%. Ini ada perbandingannya, jadi solusi awalnya dia berapa, optimasi terbaiknya berapa, lalu dihitung penurunannya. Kalau penurunan paling kecil itu pada instance with 12 itu sebesar 15%. Lalu ada algoritma pembanding yaitu hill climbing dan simulated annealing. Nah, ini dimaksud lokal optima itu jadi dia terjebak pada bawah ini, jadi dia nggak mau menerima yang lebih baik. Ini hill climbing itu dia dipakai pembanding karena istilahnya dia basicnya dari pengerjaan ini. Seperti maksudnya hill climbing itu kan analoginya orang mendaki di gunung yang berkabut. Jadi kalau nemu yang udah paling rendah, nggak mau naik ke atas karena nggak tahu di depan itu lebih baik atau lebih buruk. Kalau simulated tunneling ini dia berdasarkan pendinginan. Jadi kalau misalnya dalam kasus contoh dari maksudnya basic namanya simulated tunneling itu mendinginkan logam. Kalau logamnya masih panas itu dia mudah menerima perubahan. Kalau sudah dingin itu dia sulit menerima perubahan. Tapi kalau penurunannya terlalu cepat, bentuknya jelek, penurunannya terlalu lama, nggak selesai-selesai. Nah, ada hasil perbandingan algoritma. RSA ini memiliki paling baik dari algoritma pembanding. Lalu hal tersebut diakibatkan karena algoritma hill climbing hanya menerima solusi yang lebih baik sehingga seringkali terjebak pada lokal optima. Sedangkan algoritma LHC mengandalkan fitness array untuk menerima solusi yang lebih buruk. Nah, maksudnya LHC mengandalkan fitness array itu jadi ada fitness array yang menampung kalau metode itu buruk, disimpan kayak jangan sampai diulangi lagi seperti itu. Ini ada presentasi versus durasi itu kalau
Late SA ini mampu mereduksi penalti sebesar persentase tertinggi yaitu sebesar 44%. Walaupun memiliki nilai yang hampir mirip dengan simulated annealing sebesar 41%, terdapat faktor durasi. Rata-rata running late SA itu berselisih 38 detik dengan simulated annealing. Nanti habis ini Mas. Dijadikan persen tersebut tidak sampai 1% dari durasi simulated annealing. Sehingga algoritma late SA cukup baik untuk diterapkan karena memiliki hasil yang lebih baik dengan durasi yang kurang lebih sama. Analisis box plot itu tidak memiliki outlier sehingga dapat dikatakan hasilnya konsisten. Analisis trajektori terlihat performa hill climbing bagus di awal iterasi dan seterusnya melandai karena terjebak pada lokal optima. Algoritma simulated annealing ini memiliki climbing performa yang mekanisme penerimaan tambahan terlihat pengaruhnya di akhir iterasi karena simulated annealing terlihat tidak kunjung menurun, sedangkan SA ini cenderung terus mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah ini dikejar pakai apa tuh? Jupyter Notebook pakai Python. Semua dan saran, ini kesimpulannya yaitu terdapat 18 dari 53 total jadwal itu layak. Jadi nggak semuanya sih. Nah, tadi ada yang terjebak lokal optima itu nggak kunjung visible. Lalu instance yang digunakan untuk parameter pemilih itu LED 4 dan LED 11. Lalu itu parameter terbaik yaitu fitness array dan initial temperature sebesar 10. LTSA ini memiliki hasil terbaik dengan menurunkan penalti sebesar 44%, hill climbing sebesar 36%, dan simulated annealing sebesar 41%. Untuk saran, ini berikutnya penggunaan solver Gurobi. Ini kan soalnya from scratch Java ya, istilahnya bagaimanapun yang gratis itu tidak bisa mengalahkan yang berbayar. Soalnya solver Gurobi ini berbayar, dan biasanya kalau tinjauan pustaka itu menggunakan server Gurobi. Ya berbayar, jadi ya kebetulan juga speknya lebih kencang, pakai Intel Xeon gitu-gitu. Nah, lalu ada meningkatkan iterasi dan durasi running. Ini iterasinya kan sebesar 1.000 kali, mungkin bisa ditingkatkan ke depannya. Lalu durasi running ini cuma sekitar 6 jam atau sekitar 1 hari ditunggu lagi. Kalau tetap ya berarti start. Nah, mungkin kalau berikutnya penelitian berikutnya itu bisa ditambahkan. Lalu penambahan algoritma pembanding tadi kan cuma hill climbing sama simulated annealing. Lalu menambahkan parameter pembanding tadi kan cuma fitness array dan initial temperatur, mungkin bisa ditambahkan lainnya sehingga lebih kaya lah hasilnya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Mas Alda Sulaiman. Oke, baik. Kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan mungkin. Monggo silahkan ya. Oke, apa namanya? Awal dari riset itu biasanya asking question ya, mempertanyakan apa namanya, menanyakan pertanyaan. Nah dari situ nanti ilmu itu bisa berkembang. Ayo, monggo silakan. Ini ada Sofrijal ya anak saya. Ada. Terima kasih sudah datang, Rijal. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Alda, kira-kira pengembangan ke depannya kayak gimana nih? Kan belum sempurna nih. Untuk penyempurnaan ke depannya seperti kayak gimana? Ini sih Dari segi kemungkinan algoritmanya misalkan. antara istilahnya dengan metode yang sama menggunakan data lain atau data yang real, kan ini data manipulatif atau data paper, atau datanya sama coba diaplikasikan ke algoritma lain sehingga dapat diketahui apa ya,
baik dan buruknya karakter algoritma masing-masing. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau diterapkan di kasus di Indonesia, misalkan kayak penjadwalan PON, ya, pekan olahraga nasional, itu bisa nggak, misalnya? Ah, kalau bisa enggaknya itu tergantung juga ini sih kompleksitas dan noise. Soalnya ini cukup complicated soalnya ya itu Mhm. tadi uh, heuristik itu hyper heuristik itu NP hard. Jadi perlu benar-benar apa ya? Ya benar-benar istilahnya didesain untuk dimasukkan ke algoritma tersebut. Kayaknya kalau real agak sulit sih. Oke, Iya, oke, baik. Baik, terima kasih Mas ya, Alda. sama-sama Bapak. Ya, dari teman-teman yang lain mungkin. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke speaker kedua ya. Silakan Mbak Tara bisa share screen. Siapa? Ya, terima kasih. Ini di Kumamoto Mas ya, Tara. Iya, betul Pak, sedang di lab Nah, sekarang. di lab mantap. Oke, nanti teman-teman ini mungkin bisa tanya-tanya Mbak Tara gimana caranya agar bisa double degree ke Kumamoto University Jepang ya. Kumamoto. Oke. Ya, monggo Siap. silakan Mbak Tara. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Ahmad Muklason, Kaprodi S2 DSI ITS. Terima kasih atas kesempatannya, juga teman-teman postgraduate dari DSI yang saya hormati. Oke, jadi saya mau mempresentasikan paper saya hasil bimbingan dengan Profesor Usagawa, ini supervisor saya di Kumamoto, dan juga Ibu Mahendrawati, supervisor saya di SI, jadi saya dari Lab SE. Judulnya adalah Systematic Literature Review on Process Mining in Learning Management System. Jadi ini systematic review ya, cocok buat teman-teman yang masih mencari ide untuk tesis, mencari ide untuk novelty, boleh dimulai dari membuat systematic literature review ini. Kebetulan saya dibimbing Bu Hendra untuk mendalami ilmu proses mining, terus berhubung Profesor Usagawa ini expertnya di bidang learning system, maka saya tinjau dari sisi learning management system. Baiklah, saya mulai dari introduction, berikut adalah kontennya. Learning Management System atau LMS ya disingkat adalah software yang biasa digunakan untuk mendukung sistem belajar mengajar. Ini saya beri contoh Edmodo karena ini yang paling umum setahu saya. Kalau teman-teman kalau waktu saya SMA pernah pakai ini. Jadi modelnya itu sebenarnya sama seperti Share ITS atau e-learning system lainnya. Guru bisa mengupload materi, siswa bisa mengaksesnya, dan kita bisa melakukan aktivitas yang sejenis itu. Nah, dari record user dalam menggunakan learning management system ini itu dapat di-generate log data yang contohnya itu seperti ini. Jadi ada timestamp-nya, username-nya, aktivitas, dan komponen yang diakses. Nah, poin terpentingnya di sini di aktivitasnya ini, dengan metode yang bernamakan proses mining atau PM, itu kita bisa menganalisis urut-urutan dari aktivitas setiap siswa. Jadi apa itu proses mining? Mungkin masih banyak yang belum familiar. Jadi proses mining adalah metode yang bisa membuat model berdasarkan event log. Nah, proses mining di bidang education ini disebut educational process mining. Sebenarnya masih belum terlalu banyak yang mendalami PM di bidang edukasi ini, karena kalau mungkin teman-teman ada yang dari Lab SE tahu, itu pendidikan tuh agak sulit ya dimodelkan, karena case-nya itu apa gitu, banyak yang bingung. Ini mungkin teman-teman yang SE lebih familiar. Jadi ini adalah contoh model yang dihasilkan ya dari proses mining ini. Di sebelah kanan ini, sebentar, nah ini contoh aktivitasnya ya, ada urutannya dari, ini kebetulan pemodelan dari aktivitas mengakses kuis ya. Ada urutan aktivitasnya, juga ada seberapa banyak aktivitas itu berurutan atau dilakukan. Seperti itu. Nah, kenapa kok proses mining itu
bisa diterapkan atau penting di dunia LMS ini karena bisa ditinjau dari 3 proses mining tab. Yang pertama untuk discovery, untuk membuat model seperti ini. Dan yang kedua setelah discovery bisa dicek conformance checking, kesesuaiannya terhadap, kalau pendidikan ini konteksnya berarti course design. Bisa disesuaikan apakah murid-murid ini itu sudah melakukan aktivitas yang sesuai dengan urutan pada course design. Dan yang terakhir, ketika perbandingan itu sudah dilakukan, bisa menjadi evaluasi untuk improvement. Jadi misalnya ada aktivitas yang anomali atau sering terjadi tapi tidak terdokumentasi pada course design. Nah, itu bisa jadikan improvement ke course design-nya. Kenapa kok ada aktivitas ini begitu ya? Lalu systematic review sejenis telah banyak meng-highlight kegunaan PM di bidang LMS dan juga isu-isu penting untuk masa depan. Nah, tapi belum ada yang membandingkan dari sisi learning design dan actual process execution. Jadi desainnya sama proses yang terjadi itu belum ada yang meninjau dari situ. Nah, maka dari itu penelitian ini atau systematic review ini bertujuan mempresentasikan state of the art dari PM in LMS yang berhubungan dengan perbedaan antara learning design dan actual design atau ya actual activity-nya gitu ya. Nah, untuk mencapai ini ada 2 research question. Yang pertama, apa saja karakteristik yang mengaplikasikan, apa saja karakteristik riset yang mengaplikasikan teknik PM di LMS. Yang kedua, aspek LMS apa saja yang sangat-sangat terkait ya, heavily related to terhadap deviasi antara eksekusi antara learning design dan actual execution. Tuh, jadi yang pertama karakteristik risetnya, dan yang kedua aspek learning apa gitu ya yang berkaitan dengan perbedaan ini. Nah, sebagai metodologinya ini ada 5. Nah, metodologi ini bisa teman-teman rekam ya. Kalau misalnya mau bikin penelitian systematic review seperti yang saya presentasikan ini, umum kok ini. Saya dapat ini dari ini paper namanya dari Kitchenham, itu propose 5 langkah ini. Jadi yang pertama define research question dulu, ini ya. Lalu langkah keduanya aktivitas mencari papernya. Yang pertama setelah ketemu research question, kita menentukan keywords terkait ya. Saya menggunakan 5 keyword ini, lalu menentukan jurnal database. Nah, ini yang butuh bimbingan dari Bapak Ibu dosen, karena beliau-beliau yang lebih pengalaman ya untuk tahu paper database mana yang memuat paper yang mau kita cari. Lalu kita mendefine inclusion dan exclusion kriteria, atau kriteria apa aja yang mau digunakan untuk menemukan paper-paper ini. Gitu ya. Jadi pertama saya menemukan 52 artikel, terus filter out hingga dapat 20 artikel. Selanjutnya, ini untuk kriteria yang saya gunakan, saya melibatkan paper yang menggunakan bahasa Inggris, dipublish sekitar waktu ini, mention keyword, dan berasal dari database ini. Lalu saya mengexclude paper yang hanya mention keywords, tapi tanpa menjelaskan lebih lanjut gitu ya. Juga literatur selain artikel. Selanjutnya, saya melakukan quality assessment. Nah, tadi kan udah ketemu paper-paper yang dicari, lalu saya pastikan bahwa ada diskusi penggunaan PM teknik terhadap LMS. Yang kedua, PM-nya itu benar-benar menjadi bagian dalam eksperimen. Dan terakhir adalah synthesize. Nah, pertama saya menentukan informasi apa yang mau dicari. Paper title, aim of study, tujuan study, dan apa yang harus saya lakukan untuk menemukan kriteria ini gitu ya. Lalu proses kodifikasinya seperti ini. Jadi ini adalah contoh satu paper ya. Ada paper title-nya, ada name-nya, dan seterusnya. Saya mau mencari proses mining goal yang seperti apa, dan LMS konten yang mana gitu ya. Setelah itu saya lakukan synthesize. Nah, synthesize ini menjadi bagian dari bab diskusi ya kalau di paper itu. Paper yang saya review ini tersebar telah dipublikasikan yang paling banyak itu di 2018, dan paling banyak diambil dari Emerald. Lalu untuk Writer Association Place-nya paling banyak dari Australia.
results. Jadi ada ditinjau dari dua ya. Yang pertama proses mining type. Lebih banyak ternyata paper yang mendiscovery ya, atau memodelkan proses gitu tanpa dilakukan conformance checking. Tapi ada juga paper yang melakukan conformance checking. Untuk tools-nya, nah jadi dalam membuat visualisasi proses itu bisa yang paling banyak itu menggunakan Disco. Untuk paper yang discovery itu sudah ada yang mengevaluasi implementasi learning strategies dan juga memprediksi student performance. Yang selanjutnya ada menemukan preparation of class materials and activities, dan juga comparison students behavior atau perbandingan student behavior ya. Untuk conformance checking, ada yang analisa student retention factors dan juga membuat performance prediction based on student behavior. Dan yang terakhir juga ada yang comparing student behavior. Nah, diskusi yang pertama ini ditinjau dari research objectives. Jadi ada ini adalah 6 tujuan yang saya kategorikan dari tujuan-tujuan paper yang sudah saya kodifikasi. Yang pertama saya tinjau dari PM Teknik Research Literature Review atau review sejenis ya. Dari sana kami dapat simpulkan bahwa penggunaan teknik, tools, dan algoritma memiliki peran yang penting dalam mengimprove learning process. Dan juga yang kedua, educators dan institusi terkait harus mensupport data-driven culture untuk membuat instructional decision. Dan yang terakhir, untuk dapat mendukung lebih banyak lagi penelitian di bidang ini, harus ada lebih banyak lagi EDM supporting tools yang dapat dengan mudah digunakan. EDM ini Educational Data Mining. Terus yang selanjutnya adalah PM teknik dapat digunakan untuk menentukan, ini ada 6, current proses saat ini, terus aktivitas proses model, durasi setiap case, number of activities yang terjadi, dan juga resource apa saja yang terlibat. Dan nggak cuma dari LMS ya, ada juga untuk mendapatkan dataset terkait ini tuh bisa dari MOOC atau Intelligent Tutoring System dan juga Adaptive Hypermedia Systems. Lalu ada tujuan yang selanjutnya, oh ya, ini ada 3 yang paling banyak. Yang pertama comparison student behavior, itu ada beberapa behavior yang ditemukan. Yang pertama subject taking path, pengambilan mata kuliah. Yang kedua, self-regulated learning atau belajar mandiri. Yang ketiga, identifikasi kolaborasi. Terus juga ada paper yang meneliti tentang perbandingan predikat mahasiswa yang successful dan tidak. Dan yang terakhir ada paper yang meneliti quiz-taking behavior. Lalu untuk yang kedua ada performance prediction based on student behavior. Nah, di sini menemukan gitu bahwa adanya korelasi antara frekuensi dari student activities dan juga sequence. Di frekuensi itu banyaknya, sequence itu urutannya ya. Korelasinya apa? Bahwa student dengan higher score itu memiliki higher activity frequency dan juga lebih sedikit aktivitas yang di-skip. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada learning strategy evaluation. Nah, ini ada hasil yang pertama, ini tentang self-regulated learning, mohon maaf. Ini tentang belajar mandiri, itu ada 2 insight ya. Yang pertama, instructional design, bahwa student yang mengikuti instructional design itu ternyata memiliki knowledge yang lebih tinggi. Dan juga adanya instructional design ini itu dapat memaintain durasi interaksi learner. Dan yang terakhir, memberikan impact yang positif terhadap interest-nya student itu terhadap mata kuliah yang sedang diambil itu. Yang terakhir, dan yang selanjutnya ada time management. Student dengan time management taktik tertentu, itu significantly related ke academic performance-nya. Gitu. Jadi, penting ya untuk memiliki taktik dalam belajar. Itu tadi diskusi. Sampailah kita di conclusion. Paper ini telah berhasil untuk mencapai tujuannya dalam present state of the art of
process mining dalam LMS yang berhubungan dengan deviation atau perbedaan between learning design dan actual design. Dan untuk menjawab research question yang pertama, research karakteristik apa yang ditemukan dalam paper yang mengimplementasikan PM, itu PM type yang paling banyak digunakan ada discovery type. Yang kedua, tools yang paling populer adalah Disco. Dan untuk menjawab research question yang kedua, bahwa aspek LMS yang paling relate sama deviation between learning design dan actual execution itu adalah student behavior. Nah, lalu kami simpulkan bahwa ada 3 perspektif dalam meninjau student behavior ini, yaitu yang pertama dari perbandingan antar behavior, yang kedua performance prediction, dan yang ketiga adalah evaluasi learning strategy. Yang terakhir adalah limitation dan future work. Nah ini, limitation-nya adalah untuk literatur review ini itu masih belum meng-highlight limitation dari riset-riset yang sudah ada sebelumnya. Nah, maka dari itu future work dapat meninjau sisi limitasi ini untuk memberikan projection ya terhadap tren riset dalam bidang ini di masa mendatang. That's all. Thank you for your attention. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Tara. Oke, sangat menarik ya, Sama-sama, karena literatur review, jadi banyak banget yang tadi ya, finding sebelumnya. Oke, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Monggo, silahkan. Iya, Nah, ini sudah ada ada Pak. pertanyaan. Silakan dari Mbak Puspa. Silakan open mic langsung. Oh iya, perkenalkan saya Puspa dari semester 2. Saya mau tanya ke Mbak Tara. Kebetulan kan saya juga ngambil sistematik literatur review kan untuk proposal saya. Sebenarnya saya memiliki beberapa kendala sih. Yang pertama itu ketika menentukan keyword-nya. Nah, kadang ketika mencari itu kadang nemu yang pas, paper yang pas atau yang nggak pas. Mungkin ada tipsnya nggak buat untuk teman-teman juga di sini, gimana caranya untuk mencari paper yang sesuai dengan tujuan dari systematic literature review. Kemudian yang kedua, ada nggak sih batas minimal ketika kita mau membuat systematic review? Maksudnya minimal jumlah dari paper yang di-review. Oke. Pertanyaan terakhir, tadi kan ada kalau nggak salah step codation atau apa ya Mbak ya? Tuh. Of the art. Yang ada tabel-tabelnya. Sebentar. Kodifikasi? Oh iya benar itu. Misalkan kan kita udah menentukan ya di kodifikasi itu beberapa istilahnya atribut ya yang untuk mengidentifikasi si jurnal atau paper itu. Nah misalnya ada paper yang memang dia udah termasuk syarat inclusion atau exclusion yang kita udah tentukan, tapi tidak menyantumkan misalkan satu atribut atau 2 atribut yang udah ditentukan itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ini bagaimana Pak Muklason, langsung dijawab atau ditampung Ya, dulu? langsung dijawab aja. Ya, Oke, siap. Saya contohkan buat yang cara cari keywords. Sebentar. Jadi ini kalau saya catat pertanyaan pertama dulu ya, tentang cara menentukan cara menentukan keyword. Itu tuh bisa mulai dari pertama jelas tanya dulu ya ke dosen pembimbingnya. Itu advice banget, apakah ini udah representasikan. Lalu yang kedua itu mungkin teknik mencari di ini ya. Misalnya kita cari di sini ya. Kebetulan saya
mau cari misalnya makna ilmu methodika means, bisa dikasih petik gini, Mbak. Udah pernah coba belum dikasih petik gini? Oh, belum pernah coba sih saya. Iya, jadi kebetulan keyword-keyword saya ini bentuknya tuh bukan kata tapi apa bahasa Inggrisnya ya. Jadi proses mining gitu kan. Nah, itu tuh bisa dipetik kayak gini. Nih. Nah, kalau kayak gini pasti nemu yang proses miningnya jejer, proses mining gitu. Oh iya, Tuh. iya. Lalu kalau untuk biasanya cari di mana papernya? Sense Direct nyari? Biasanya di Sense Direct sih, Mbak. Sense Direct ya? Ya. Kalau Sense Direct, sebentar ya ini. Nah, bisa di custom pakai advanced search. Sorry. Nah, ini misalnya dipetik gini. Lalu gimana ya? Terus kata berikutnya misalnya apa ya? Learning. Terus oh, bukan berarti. Ada database ini kita coba dulu ya. Kalau carinya kayak gini. Nah, paper-paper ini pasti mengandung dua kata ini. Tuh. Nah, kebetulan saya lupa database-nya itu apa, tapi ada kok yang benar-benar search-nya itu bisa di custom per kata itu maunya tuh katanya di mana. Misalnya maunya di abstrak atau maunya tuh di bagian diskusi atau maunya di judul. Itu sih buat yang keyword. Gimana? Oh, ada insight baru sih, Mbak. Soalnya sebelumnya juga belum tahu teknik seperti ini. Ya, terus kalau untuk di Google itu sebenarnya lebih free ya. Kita itu bisa apa gini ya caranya. Site. Nah, kalau kasih site di belakangnya gini, itu nemu yang mereka itu di Sense Direct ininya apa? Ditaruhnya gitu, disimpannya di database sana. Gitu. Lalu untuk yang, semoga menjawab ya. Ya. Lalu untuk yang batas minimal jumlah paper, ini exact pertanyaan yang sama dulu saya ke Bu Mahendra, itu sebenarnya nggak ada, kata beliau. Jadi, semakin banyak yang kita cari kan berarti semakin banyak ya insight yang bisa kita dapetin. Tapi lagi-lagi kita ada apa kapasitas resource ya, kan kita sendirian gini ngerjainnya. Apa yang saya lakukan sih, kebetulan setelah cari, misalnya ini hasil 1000-an gini ya, setelah di skimming gitu dibaca cepat itu ternyata nggak sebanyak itu. Jadi saya nyari itu mungkin ada 2 minggu 3 minggu, memang banyak pada awalnya. Berapa ya? Awalnya itu bukan 52 itu sudah screeningan lagi. Nah, kalau benar-benar teliti mencarinya, itu tuh sebenarnya tidak sebanyak itu gitu, tidak sebanyak yang kita pikirkan. Kayak saya aja cuma 20 dan itu agak kurang sebenarnya, biasanya banyak gitu. Banyak itu yang mungkin kalau paper yang saya baca sih ada yang kayak ratusan gitu sebenarnya. Gitu. Jadi tidak ada batas, benar-benar dicari sesuai yang kita mau. Nah, ini ada nyambungnya juga sama pertanyaan ketiga, kodifikasi. Ya, karena setelah dikodifikasi itu ternyata tidak sebanyak itu. Lagi-lagi, saya masih nyimpen nggak ya kodifikasi saya? Sebenarnya masih nyimpen, tapi maaf saya lupa nyimpennya di mana. Itu kalau kebetulan saya juga ada banyak paper yang tidak memenuhi atribut yang saya inginkan gitu. Nah, kalau nggak memenuhi atribut yang saya inginkan, nah itu kreativitas researcher ini diuji ya. Bisa aja kita tuh nambah insight baru di situ. Kayak saya tadi, kan saya mau meninjau tujuan paper. Saya ketemunya 6 kan. Awalnya 5. 6 ini nggak saya anggap karena 6 ini itu literature review. Padahal kan yang saya cari bukan literature review. Nah, jadinya ada bahan baru di bagian diskusi, yaitu tujuan literature review. Gitu. Gimana? Jadi nggak apa-apa yang nggak memenuhi itu. Nah, yang nggak memenuhi ini itu dipikir gimana ya caranya biar bisa jadi konten di paper kita. Karena kan eman, masa saya udah 20 terus dikurangi 6, 14 dong. Kan kurang. Nah, itu sih mungkin jawaban saya, Mbak Puspa. Ya, terima kasih jawabannya dari Mbak Tara. Jujur ini menambah insight sih karena yang saya cari itu biasanya kadang nggak sesuai sama atribut yang sudah ditentukan tadi gitu. Terima Iya, kasih. banyak memang yang seperti itu. Iya, sama-sama. Mantap ya dapat ilmu baru nih, Puspa ya. Saya sangat bermanfaat banget tuh buat teman-teman yang nyari literatur ya. Semuanya pasti diawali dengan mencari literatur. Oke, baik. Next, silahkan. Kalau ada yang
mau bertanya, komentar, silahkan mumpung ada pelajaran. Oke, mungkin Tara bisa cerita dikit gimana pengalaman riset di Kumamoto, di labnya Prof. Iya, Isagawa. ya Pak, untuk pengalaman riset sebenarnya agak bingung juga di awal karena kan saya eh, tahun pertama, oh ya jadi teman-teman saya di program double degree dari Kumamoto. Jadi Kumamoto University ada program double degree dengan universitas yang bekerja sama. Nah, ITS ini kebetulan bekerja sama. Jadi saya propose ke Profesor Usagawa tadi yang saya kenalkan untuk menempuh program ini dengan tahun pertamanya itu di SI, ITS, dan tahun keduanya di Kumamoto University. Nah, jadi sekarang saya di tahun kedua lagi nyiapin eksperimen juga ini Pak. Nah, untuk menentukan penelitiannya itu saya bingung banget di awalnya. Soalnya jurusan yang saya ambil di sini tuh setelah saya dalami ya ternyata tuh lebih banyak ke elektro. Sedangkan kami ini kan di kita ini kan di SI jauh. Nah, maka dari itu ya advice dari Bu Mahendra juga saya ambil yang dekat ke data mining karena kalau data mining kan luas sekali teman-teman ya. Nah, saya sendiri kebetulan dari S1 itu udah senang banget di dunia manajemen proses bisnis. TA saya S1 proses bisnis. Makanya advice dari Bu Mahendra tuh buat ngambil yang proses mining aja gitu. Nah, saya dalemin itu proses mining. Lalu kebetulan juga di lab ini saya ketemu sama mahasiswanya Bu Mahendra juga, S2-nya di S1 S2 di SI itu kebetulan masnya mempelajari proses mining juga. Jadi sekarang ini Pak eksperimen saya masih di bidang proses mining juga, tapi lebih ke menggunakan dataset pengambilan mata kuliah Pak. Saya ambil datasetnya dari S, ya itu sih Pak. Kebetulan dapat profesor yang temanya tuh bebas, kami ini memilihnya gitu. Itu profesornya Pak Hatma bukan? Beda Pak, saya Beda ya? profesornya, Oh, iya beda. elektro ya Di kayaknya SI. ya. Pak Bekti dulu sepertinya. Iya, Computer Science and Electrical Engineering gitu Electrical ininya. engineering. Oke. Mirip sama FTIC Iya. Informatika Engineering. Oke. Baik, terima kasih Mas Tara. Oke. Silakan teman-teman kalau ada Iya, yang mau sama-sama. tanya mungkin gimana caranya approach profesornya kayak gitu. Iya, Silakan. boleh sih teman-teman. Mungkin kalau sekarang masih belum kepikiran bisa kontak saya. Kayaknya udah naruh nomor WA nih. Oh iya, Kalau bisa di sini share. kebetulan Ya. ya kontaknya pakai email teman-teman sama dosennya. Jadi email saya juga cukup aktif, WA juga aktif gitu. Ini mungkin teman-teman yang ingin belajar studi di luar negeri atau mau sharing konsultasi. Ya semoga saya membantu sih. Oke, Oh terus ini iya, Tara mau kalau lanjut S3 kok gimana, Tara? Mau lanjut juga? S3 mau istirahat dulu Pak. Langsung Double PhD. degree, load-nya double juga Pak. Oke. Saya mau titip pesan boleh nggak Pak? Ya, silakan. Ada ini kebetulan banget ini tanggal 13 Agustus besok. Ya masih berapa lagi sih? Itu Persatuan Pelajar Indonesia di universitas saya, Kumamoto, itu ngadakan sharing beasiswa. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik bisa gabung. Tapi gabungnya gimana ya promosinya? Ya Ya, nggak apa nanti nanti mungkin linknya IG saya. dikirim di grup aja, Tara. Oh iya benar, ya Di nanti grup linknya ya, saya. oke. Soalnya kalau studi di luar negeri itu memang diawali dengan ada yang mengawalinya mandiri. Kalau saya mandiri daftar dulu baru dapat beasiswa, tapi jauh lebih banyak yang mengawali dari daftar beasiswanya dulu. Kalau di Jepang budayanya gitu, saya kurang tahu di budaya yang lain. Gitu. Baik, matur nuwun Mbak Tara. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke Mas Alda sama Mbak Tara via email ya. Oke, baik. Boleh. Terima kasih banyak atas sharingnya Mbak Tara, Mas Alda. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya buat kita semuanya. Oke, dengan demikian saya sudah cara kita hari ini pas 1 jam ya. Kita ketemu lagi di Research Talk berikutnya. Nanti hopefully ada pembicara dari luar ya.
kami sedang mengagendakan ke depan. Tunggu aja nanti, ini awal aja ya. Baru 2 kali, lokal dulu, nanti berikutnya kita undang speaker-speaker dari kampus luar. Oke, so terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good luck buat Tara ya. Terima kasih.